Baik, saudara sekalian, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membicarakan topik tentang media. Tadi di awal saya sudah berikan sedikit bahwa sebagai seorang narasumber, speaker, sebagai dosen itu kan sebenarnya adalah narasumber atau speaker, ya, pembicara. Anda akan sangat terbantu apabila ya kompetensi tentang bidang yang akan Anda sampaikan dikuasai dengan baik. Yang kedua, tentu saja metode penyampaiannya itu tepat, sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan situasi yang terjadi pada saat Anda presentasi. Yang dua itu, ya, menguasai materi, menguasai cara menyampaikannya, akan jauh lebih bermakna lagi kalau Anda menggunakan media. Kenapa kita harus menggunakan media? Saya akan mengajak Anda dulu sedikit tentang ini tadi. Baik, saudara. Tadi kita sudah mencoba menjelaskan sedikit betapa pentingnya saudara menggunakan media di dalam proses pembelajaran. Kalau kita lihat dari teorinya, sebenarnya media itu fungsi utamanya ada dua. Ya. Yang pertama adalah bagaimana cara saudara ingin menjelaskan informasi itu sejelas-jelasnya. Jadi media adalah sebagai penjelas informasi. Yang kedua, bagaimana caranya supaya informasi yang Anda jelaskan itu ternyata memberikan sentuhan motivasi kepada orang lain yang sedang mengamatinya atau seorang mempelajarinya. Jadi dua itu aja sebenarnya. Terkadang kita ingin menyampaikan informasi yang abstrak, ya. Lalu kita hanya menggunakan verbal, ucapan, itu akan sulit dipahami oleh peserta didik kita kalau kita tidak bisa mengkonkretkannya dalam bentuk bahasa tadi. Yang pertama, jadi ada informasi yang sangat-sangat abstrak, sulit disampaikan dengan menggunakan bahasa verbal, maka kita mendapatkan proses pembelajaran yang tidak begitu bermakna. Ya. Nah, kemudian banyak hal sebenarnya betapa pentingnya kita mempelajari atau menggunakan media. Nah, untuk itu saya juga ingin diskusi dulu dengan saudara. Pernahkah Anda mendengar kata-kata gaya belajar? Ada yang pernah dengar gaya belajar, mendengar kata gaya belajar? Pernah, Pak. Silakan. Pernah ada gaya belajar yang audio, ada yang belajar visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Oke. Jadi ada 3 gaya belajar ya. Gaya belajar auditory,
gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik. Oke. Itu maknanya kalau di dalam proses pembelajaran, apa itu? Kalau misalnya orang bergaya belajar kinestetik, ya, apa maknanya? Orang gaya belajar auditori dan visual, itu apa maknanya? Ada yang bisa jelaskan? Rizky. Kalau orang auditori itu apa dia? Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, Hah? orang auditori itu dia cenderung lebih bisa menangkap informasi dengan baik melalui apa yang sumber-sumber informasi melalui apa pendengarannya gitu, Pak. Indera pendengaran. Indera pendengarannya. Kalau visual? Kalau visual, dia paling bagus menangkap informasi itu melalui indera penglihatannya. Kinestetik? Dan kalau kinestetik, dia paling bisa menangkap pembelajaran ketika dia diberi kesempatan untuk mencobakan atau untuk melakukannya. Ya. Jadi ada 3 gaya belajar yang berdampak terhadap penguasaan materi. Dan itu dilakukan oleh para pendidik sebenarnya. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami itu secara lebih baik. Nah, oleh karena itu, ya, kita punya peluang untuk memberikan peningkatan terhadap penguasaan materi itu dengan menggunakan media. Kalau orang-orang auditori, dia lebih cenderung menggunakan indera pendengaran. Maka kita siapkan media pembelajaran yang memungkinkan mereka mengaktifkan indera pendengaran lebih banyak. Sementara untuk visual, itu mereka adalah orang yang melihat dengan menggunakan indera penglihatan. Sementara orang kinestetik dia melakukan sesuatu, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang visual biasanya dia lihat video, ya, lihat animasi, lihat teks, itu dia jauh lebih bermakna dia belajar dibandingkan mereka-mereka yang auditori. Sementara orang-orang auditori itu adalah orang-orang yang mendapatkan pembelajaran lebih nyaman itu kalau dia menggunakan indera pendengaran. Nah, ada orang-orang kalau diberi tugas itu dia senang sekali gitu karena dia jauh lebih mudah memahami melalui tugas-tugas yang dikerjakan dibandingkan dengan dengar, lihat gitu. Nah, inilah pekerjaan kita. Bagaimana caranya supaya saudara sebagai pendidik mampu memvariasikan itu. Kan nggak mungkin juga kita nanya kepada anak-anak, Anda kalian senang gambar atau dengar? Gitu ya. Susah juga kita nanya itu, kemudian kita bagi-bagi mereka itu nggak mungkin. Atau yang disebut dengan existing group, ya, di mana anak-anak yang sudah ada dalam satu kelas itu kita nggak bisa pisah-pisah mereka. Hanya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan materi, metode, media yang variatif. Sehingga mereka itu kadang-kadang dapat dia yang sesuai dengan keinginannya, lalu mereka mendapatkan pembelajaran lebih baik. Itu dari sisi gaya belajar. Kemudian ada lagi dari sisi lain, ya, bahwa kalau menurut Crouch-Dell, ya, Crouch-Dell, orang yang akan mudah memahami sesuatu itu dia kalau dia punya pengalaman langsung. Pengalaman langsung. Ya, nomor 2 levelnya adalah pengalaman langsung buatan. Nah, di zaman teknologi sekarang ini, pengalaman langsung buatan itu bisa dengan menggunakan komputer. Ya, Anda bisa menyiapkan itu. Pengalaman langsung buatan. Apakah melalui indera pendengaran, apakah melalui indera penglihatan, melalui tugas-tugas, pengerjaan tugas-tugas dan lain-lain, sehingga mereka punya pengalaman di dalamnya. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kita ingin memberikan pengalaman yang bermakna, ya, kalau tidak bisa secara langsung, maka kita buatkan pengalaman langsung buatan. Nah, itulah media. Itu yang kedua, ya. Crouch-Dell, ya, Dale Carnegie, itu kalau orang bikin media selalu itu pedomannya.
Crucial itu. Nah, yang ketiga adalah ya, Anda mengajar kemungkinan besar mahasiswanya itu mengalami usaha mental yang agak mendalam untuk memahami sesuatu. Itu diakibatkan oleh informasi yang kita sampaikan adalah abstrak. Nah, kalau di dalam pembelajaran bermedia, saudara sekalian, itu ada rumusnya tuh. Ya. Rumusnya itu kita sebut dengan AIME. AIME. AIME itu adalah IME. Ya, IME ya. Orang mempelajari sesuatu membutuhkan AIME namanya. Itu di dalam buku Solomon. AIME itu adalah invested mental effort. Itu EK apa artinya K? Invested mental effort. Invested mental effort, usaha mental susah invested investasi gimana sih? Ya, ya. Kalau konteks saya dikuasai nggak bisa diterjemahkan itu, Pak. Maaf. Iya. Jadi saya dulu pernah dengar teman dari bahasa Inggris menerjemahkan teknik sipil itu highway ya, highway. Highway itu diterjemahkan jalan tinggi gitu, padahal kami mengenalnya jalan raya. Gitu. Ya, ya. Oke, jadi saudara sekalian, ada AIME itu. Kalau Anda memahami sesuatu, Anda butuh AIME. AIME itu adalah invested mental effort. Jadi usaha mental yang harus ditanamkan, diinvestasikan untuk memahami sesuatu. Semakin konkret informasi itu, semakin mudah Anda untuk memahaminya, semakin sedikit AIME-nya. Ya, semakin sedikit AIME-nya. Dan semakin konkret, semakin mudah, semakin sedikit AIME-nya, semakin mudah dielaborasi. Dan semakin mudah juga dia masuk ke long term memory kita. Ini banyak tuh anunya. Kalau misalnya Anda memberikan informasi yang abstrak, maka butuh AIME besar. Tanda-tanda orang membutuhkan AIME besar itu adalah ketika kita melihat, ya, pertama sering garuk-garuk kepala, yang kedua bisa keningnya berkerut 7 atau 8 kerutan, untuk memikirkan sesuatu yang ingin dipahaminya gitu. Persoalannya adalah ini tidak bisa secara langsung masuk ke long term memory. Nah, kita tahu kalau informasi itu kalau sudah masuk ke long term memory, maka dia akan mudah dipanggil kembali saat-saat yang kita perlukan. Nah, jadi yang ketiga adalah semakin baik Anda menyiapkan media pembelajaran, semakin konkret ya, semakin sedikit AIME yang dibutuhkan, semakin mudah dielaborasi, dan semakin mudah dia untuk masuk ke dalam long term memory kita, informasinya. Nah, itu pekerjaan dosen yang sulit tuh. Bagaimana caranya supaya informasi itu betul-betul sesulit-sulit apapun di dalam buku, di dalam konteksnya, Anda bisa mencairkan itu menjadi sebuah konkret. Ya. Saya dulu mengajar mata kuliah namanya Engineering Economic ketika di teknik sipil. Engineering Economic itu kalau bahasa kitanya adalah ekonomi teknik sebenarnya. Tapi ketika itu karena ketua jurusannya orang Swiss, jadi mata kuliah itu disebut bahasa Inggris semuanya. Lalu ketika menjelaskan bagaimana kita ingin menilai sebuah investasi itu dengan kita sebut dengan net present value. Artinya apa? Sekarang ada yang dari ekonomi ya. Net present value itu adalah bagaimana cara kita menilai uang yang 1.000 sekarang itu nilainya tidak sama dengan 1.000 10 tahun yang akan datang. Kalau kita ingin menyamakan nilainya, maka kita harus menghitung
future value, nilai yang akan datang.